Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sore hari ini Tuhan sekali lagi di tahun ini kami ada di tempat ini, Tuhan ini bukan karena kami, tapi ini karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh yang Kudus. Sehingga sore hari ini Tuhan, dari berbagai latar belakang kehidupan kami, yang jauh bahkan yang dekat, kami boleh hadir di tempat ini. Ini karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh rayakan Natal di tahun ini dalam suasana yang seperti ini di tempat ini di kantor Sekretariat Negara Perdana Republik Papua Barat pada tahun 2021. Kami akan awali di kantor ini ibadah Natal kami ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Atas nama saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang semua percaya sama Tuhan, pada hari ini kami berikan waktu untuk Bapak Pendeta, kami tempat untuk beribadah. Saya di sini ya. Baik, shalom. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Luar biasa. Sebelum kita akan mendengar firman Allah, kita nyanyikan pujian Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kita berdoa untuk firman. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu Tuhan yang terbaik. Kami yang ada di kantor Dewan Adat di tempat ini, kami merasa bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang lain, di rumah-rumah ibadah, bahkan di rumah-rumah yang lain, semua ada pernas-pernis atau variasi-variasi tentang Natal di rumah mereka masing-masing. Tetapi di kantor ini kami sederhana, tetapi kami percaya iman kami kepada Yesus adalah iman yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik, dan janji Tuhan adalah janji yang penuh keselamatan dan kemenangan. Dan kami saat ini akan ditaburkan dengan kebenaran firman Allah sebagai tanda syukur di hari Natal kami di hari ini yang diadakan oleh Dewan Adat atau khususnya saudara-saudara kami yang berjuang untuk tanah Papua di tanggal 19 Desember tahun 2021. Kami yakin dan percaya kekuatan firman Allah akan meneguhkan dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup, kami akan siap dan mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada dan juga saya panggil Bapak Tanya, Bapak Onis Panudi yang mengizinkan saya untuk melayani firman Allah, dan saudara
saya kasih Pematen Wali yang memberikan kesempatan lewat telepon tadi, yang mengizinkan saya waktu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan juga mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada anak-anak panti asuhan dari Yokimo dan Peguan Bintang serta Yokimo yang saya piara di kampung Nusai. Dari anak-anak yang kecil, banyak yang sudah berhasil, ada yang sarjana dan sebagainya. Sehingga tanggal 23 itu ada kunjungan bagi anak-anak panti asuhan. Jadi mohon maaf saya tadi agak terlambat. Baik, kita akan mulai dengan firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita berada pada situasi dan dilema di mana kehidupan daripada manusia itu sudah tidak dihargai di muka bumi ini. Sehingga dalam firman Allah di dalam Injil, dalam Kejadian pasal 19, renungan kita di hari ini, sebagaimana Dewan Gereja se-Indonesia dan KWI memberikan judul Cinta Kasih Kristus itu Menggerakkan Persaudaraan. Tapi kita hari ini di sini kita menganggap bahwa cinta kasih Kristus yang memberikan harapan untuk manusia itu tidak dihargai. Mengapa demikian? Hari ini kita hadir dalam Natal yang sederhana. Ini kita merasakan bahwa kita manusia-manusia yang ada hidup di tanah Papua mulai tidak dihargai dengan situasi dan kondisi, dan aspek-aspek dari pembangunan sama sekali belum menyentuh masyarakat pada umumnya. Sehingga kita mengalami dilema kelemahan iman yang hari demi hari kita merasakan bahwa di manakah Tuhan sebenarnya? Dan apakah saya sebagai manusia diciptakan ini hanya seperti begini? Nah, ini yang menjadi tolak ukur manusia yang ada di dunia, bahkan juga di Indonesia, bahkan terlebih kita yang ada di Papua. Sehingga kebenaran firman Allah yang saya kutip di hari ini adalah di dalam Kejadian pasal 19. Di sana Alkitab mengatakan ada tawaran-tawaran antara Abraham dengan ketiga orang yang akan mengunjungi kota Sodom dan Gomora untuk dimusnahkan. Pada saat mereka akan melewati itu, kata firman Allah di dalam Kejadian pasal 19 ayat Kejadian pasal 19, Kejadian pasal 19, mohon maaf. Maka di situ dikatakan bahwa ada tawar-menawar antara ketiga orang itu dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 18 dikatakan bahwa ketiga orang itu pada saat mereka lewat, kemudian Abraham berkata kepada mereka, "Tuan-tuan, singgahlah tuan-tuan di rumahku supaya aku menyiapkan minuman." Nah, ini budaya kita orang Papua, punya kasih itu sangat besar. Kasih itu sangat hebat. Apa yang kita miliki hari ini, orang datang pasti kita berikan untuk mereka. Jadi budaya orang Papua lah. Kehidupan orang Papua itu identik dengan pola hidup daripada Abraham. Siapa saja yang lewat, dia pasti panggil singgah dan masuk. Siapa saja yang lewat, pasti dia panggil, "Mari, singgah dulu, makan, minum, baru ke jalan, ada uang dia pasti kasih." Itu identik orang Papua, sama ciri khas dengan Abraham. Jadi waktu tiga orang ini dalam Kejadian pasal 18 dikatakan bahwa mereka akan pergi untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Alkitab mengatakan bahwa Allah berkata lewat hikmatnya kepada Abraham, dan dia berkata, "Singgahlah tuan-tuan di rumahku, barang sebentar saja, saya akan menyiapkan minuman, setelah itu tuan-tuan bisa melanjutkan perjalanan." Apa yang terjadi? Setelah ketiga orang ini singgah, Alkitab katakan bahwa Abraham berkata lagi kepada ketiga orang ini, "Tuan-tuan sabar dulu ya, saya akan pergi ke sana dan mengolah makanan untuk tuan-tuan." Maka ketiga orang ini tetap bersabar. Dan Abraham ke belakang, dia mengolah makanan yang begitu bagus, ternaknya dia sembelih dan dia sajikan untuk ketiga orang ini. Ketika orang ini sudah kenyang, kata firman Allah, kemudian dia bertanya, "Di manakah istrimu?" "Oh, ada di tenda." Karena kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau perempuan yang sama sekali tidak memberikan keturunan, itu tidak bisa dipublikasikan atau dimunculkan di tengah orang banyak. Karena itu merupakan aib atau sesuatu yang kurang baik untuk dilihat oleh orang banyak. Sehingga pada waktu itu Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 19, maka ketiga orang ini berkata kepada Abraham, "Engkau tahu bahwa 1 tahun saya akan datang lagi, anak
istrimu itu akan memperoleh seorang anak laki-laki. Dan Alkitab mengatakan benar. 1 tahun kemudian, pada saat itu Abraham berusia 100 tahun, istrinya berusia 70 tahun, 75 tahun, maka dapatlah yang dinamakan Ishak. Ishak adalah tipe manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Dan Alkitab mengatakan keturunanmu akan seperti bintang-bintang di laut dan pasir di tepian pantai. Ini manusia yang begitu banyak, begitu hebat dan memenuhi bumi ini melalui keturunan daripada Abraham yang namanya Ishak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin banyaknya populasi manusia di muka bumi ini, mengapa hari ini kita bisa merayakan Natal dengan tanggal 13 Desember? Karena kita mengingat sebagaimana di 19 Desember. Karena kita mengingat situasi peristiwa yang terjadi 1961 setelah pindahnya Trikora mulai menguasai tanah Papua. Begitu identitas manusia Papua yang di bawah kolong langit ini yang mendiami bumi Papua, banyak sekali yang dibunuh dan dibantai. Itu peristiwa di mana tanggal 19 tahun 1961 terjadi pergerakan yang luar biasa. Artinya manusia-manusia yang dijanjikan Allah melalui 3 orang itu kepada Abraham untuk mereka mendiami bumi oleh 1 orang yang dikatakan Ishak. Keturunannya akan seperti bintang di laut atau bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ini sangat luar biasa. Mengapa hari ini manusia tidak dihargai? Sedangkan 2 siapa daripada Abraham itu membuktikan bahwa lewat 1 orang yang bernama Ishak ini saja keturunannya itu akan mendiami bumi yang begitu hebat ini. Tetapi karena kita melihat situasi, kondisi, keadaan yang mulai terjadi, manusia tidak menghargai lagi siapa itu manusia. Halo? Manusia tidak menghargai siapa itu manusia yang Alkitab katakan Abraham berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyampaikan isi hatinya bahwa dia sama sekali tidak punya anak. Bagaimana dia harus mendapat anak? Sehingga ciri khas orang Papua itu, orang lewat pasti dia akan dipanggil masuk. Orang lewat pasti akan dipanggil singgah. Orang lewat pasti akan dipanggil mari duduk makan baru kau pergi. Itu ciri khas manusia sama seperti Abraham. Karena doanya maka Ishak itu ada. Dari Ishaklah maka terjadi penambahan manusia, penambahan orang. Ishak mempunyai 2 orang anak, yaitu Yakub dan Esau. Dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Yang mendiami tanah Israel hari ini hanya 3 suku saja. Suku Yehuda yang tertua, suku Benyamin yang bungsu, dan suku Lewi. Ketiga orang inilah yang mendiami Yerusalem sampai hari ini. Sedangkan suku-suku yang lain, Isakar, Sebulon, Naftali, dan yang lain itu tersebar ke seluruh dunia. Sudah tahun 732, Raja Asyur datang menghancurkan Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perayaan Natal ini, marilah kita harus menyatakan identitas kita sebagai orang-orang Papua adalah kita adalah orang-orang yang sangat hebat. Karena apa? Pergumulan daripada Abraham lewat Ishak lahir, maka kita anak orang-orang Papua adalah orang-orang yang mempunyai ciri khas yang luar biasa. Karena apa? Pergumulan seorang bapak yang bernama Abraham. Maka kita hadir dan kita memuliakan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jangan kita pikir bahwa yang membawa emas, kemayan, dan mur itu hanya orang Eropa. Tidak. Yang bawa emas dan kemayan serta mur pada saat Yesus dilahirkan 3 orang Majus. 3 orang Majus itu perwakilan orang Asia, orang Eropa, dan orang Afrika. Orang Afrika itu siapa? Kita ini orang Papua. Berkulit hitam, berambut keriting. Kita adalah bagian orang-orang yang membawa emas, kemayan, dan mur taruh di kaki Yesus. Maka kita orang Papua juga orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita orang Papua adalah orang-orang yang mempunyai IQ dan kecerdasan yang hebat di antara semua orang yang ada di dunia ini. Berarti kita orang-orang Papua sama hebatnya dengan orang Asia dan dengan orang Eropa. Cuma kita dibedakan dengan warna kulit dan rambut, serta kehidupan kita di rumah-rumah yang tidak seindah orang-orang yang lain. Tapi kita sama karena kita sudah mempersembahkan kepada Yesus emas, kemayan, dan mur. Berarti kita orang-orang yang sangat berbahagia, dan kita adalah pribadi yang mempunyai jati diri bahwa saya adalah manusia yang sama, yang diciptakan oleh Allah yang ada di kolong langit ini lewat pergumulan Abraham sehingga mendapatkan Ishak. Maka saya orang Papua adalah seperti bintang-bintang yang ada di langit.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hari-hari ini kita pesimis? Mengapa hari-hari ini kita ragu? Alkitab mengatakan jika engkau mempunyai iman sebesar biji sawi saja, sekecil itu pun Allah akan pelihara engkau, Allah akan jaga, Allah akan lindungi engkau dimanapun engkau berada. Jangan takut, karena kita orang Papua, orang Asia dan orang Eropa itu sama. Yang penting ada iman. Iman itu apa? Percaya sungguh akan kuasa Yesus, percaya sungguh akan kebaikan Yesus, percaya sungguh bahwa iman dan harapan saya serta keinginan saya itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Mengapa kita ragu hari-hari ini? Mengapa kita bimbang? Mengapa kita ikut sana ikut sini dan kita anggap bahwa kita mempunyai diri sebagai orang Papua? Kita harus mempunyai komitmen bahwa saya adalah orang Papua dan saya adalah pribadi yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Pergumulan daripada Abraham, dapatnya Ishak melalui 12 suku yang dilahirkan. Maka saya orang Papua juga ada dalam kelompok itu. Karena apa? Iman saya kepada Yesus, maka saya dibenarkan, saya dimuliakan, saya dikuatkan, saya mempunyai otoritas diri saya, dan saya mempunyai semangat untuk membangun keluarga, membangun kota, membangun daerah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kiranya dalam perayaan Natal di hari ini, biarlah ini menjadi sukacita kita bersama. Mohon maaf firman Allah yang saya sampaikan mungkin agak pendek, tapi saya mengingatkan kepada saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Melalui doa dan pergumulan Abraham, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Karena apa? Abraham adalah bapak seorang beriman, maka semua orang Papua harus menjadikan dirinya adalah pribadi yang beriman. Iman adalah apa? Iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Buktinya itu apa? Itulah perjuangan, itulah semangat, itulah identitas orang Papua untuk menjadikan bahwa saya adalah orang yang sangat mulia dan berharga, dan saya adalah orang-orang yang mendiami negeri ini dengan panorama, dengan alam, dengan kicauan burung-burung, dengan semua yang ada, bahwa saya diciptakan di bumi tanah Papua untuk apa? Menyampaikan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita yang dulu menikmati matahari. Alkitab mengatakan orang-orang yang di matahari terbit mereka akan dimuliakan, sedangkan orang-orang yang di matahari terbenam mereka akan diagungkan oleh karena kebaikan Tuhan dari matahari terbit. Jadi kita orang-orang Papua sangat luar biasa di pandangan Tuhan. Jangan pesimis, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap semangat dan banyak berdoa. Iman adalah dasar. Buktinya Tuhan akan nyatakan hari-hari ke depan. Yang penting kita tetap percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap berjuang, tetap semangat, dan tetap optimis bahwa Allah bersama dengan kita untuk maksud yang mulia dan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku, Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu Tuhan. Hari ini kami mempunyai kesibukan-kesibukan yang berbeda. Kami mempunyai pergumulan yang berbeda. Kami mempunyai undangan-undangan yang berbeda di dalam merayakan Natal di bulan Desember. Tapi hari ini kami bisa hadir di kantor Dewan Adat, khususnya di tempat ini. Kami berbesar hati ini karena kebaikan Tuhan. Di kampung Sabron Yaru, walaupun tempat yang terpencil, tapi dari sini kuasa Allah dinyatakan. Dari sini nama Tuhan dikemuliakan. Dari sini perjuangan orang Papua diceritakan bahwa kami orang Papua mempunyai jati diri dan identitas yang berharga di mata Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Ada suka duka, ada duka yang dialami oleh orang Papua tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa kemanusiaan, di mana identitas manusia dihilangkan dari muka bumi ini. Pada tahun 1961 terjadi penyerangan pada saat terjadi Trikora, di mana banyak orang Papua yang dihanguskan atau dibunuh. Tapi hari ini, sebagaimana tanggal 19 terjadi peristiwa yang kami kenang yang lalu. Hari ini kami datang memuliakan Tuhan dalam ibadah Natal, walaupun ibadahnya sederhana, tidak melebihi dari identitas dan pribadi atau gereja-gereja yang lain merayakan ibadah yang luar biasa. Tapi hari ini kami percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini. Hari ini kami percaya ada petunjuk Tuhan di tempat ini. Hari ini kami percaya ada kebangkitan iman di tempat ini, bahwa kami adalah anak-anak yang ada di tanah Papua karena doa daripada Abraham. Maka kami juga berharga di hadapan Tuhan oleh karena kelahiran Ishak. Maka kami seperti bintang-bintang di langit yang terus bercahaya, menceritakan, menyampaikan bahwa Tuhan kami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan selesaikan dari kegiatan ini, kami akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, jaga dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, niat orang jahat, kecelakaan, maut yang mengintip, Allah jauhkan. Agar kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai kami melihat tanah Papua menuju kemenangan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Ada orang-orang yang tua yang adil, karena air mata mengingat kampung halaman mereka, mengingat orang-orang yang mereka cintai telah pergi, mengingat bagaimana mereka tidak mengalami satu kesejahteraan yang baik di tanah Papua. Hari ini mereka hadir dengan tangisan dan air mata, tapi mereka percaya bahwa tanah Papua ini akan mengalami perubahan yang besar dan luar biasa, karena di tempat ini ada kuasa Allah, di tempat ini ada Allah berpijak. Maka segala sesuatu yang kami iman dan kami percaya, itu akan menjadi kenyataan di hari-hari hidup ke depan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman Allah, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Allah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa liturgos atau pembawa acara untuk memandu acara persembahan.